Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Al-Farisi dengan NIM 24017009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi hash, MAC dan digital signature. Dalam dunia digital yang serba cepat, keamanan data adalah prioritas utama. Mari kita selami lebih dalam tentang 3 pilar penting yang menjaga informasi kita tetap aman. Fungsi hash, message authentication, kode atau MAC, dan digital signature. Mengapa keamanan data itu penting? Di era informasi saat ini, data adalah aset berharga keamanan. Data tidak hanya melindungi privasi individu, tetapi juga menjaga integritas bisnis, mencegah penipuan, dan memastikan keberlangsungan operasional. Tanpa keamanan yang memadai, informasi sensitif dapat disalahgunakan, dimanipulasi atau hilang, menyebabkan kerugian besar. Perlindungan privasi, mencegah akses tidak sah ke informasi pribadi dan sensitif. Yang kedua, mencegah penipuan, mengamankan transaksi dan mencegah aktivitas ilegal. Integritas bisnis, menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan. Fungsi hash, konsep dasar dan cara kerja. Fungsi hash adalah algoritma matematis yang mengubah input data apapun menjadi string karakter dengan panjang tetap yang disebut nilai hash atau message digest. Ini adalah fungsi satu arah, artinya sangat sulit untuk merekonstruksi data asli dari nilai hash. Karakteristik utama: deterministik, input yang sama selalu menghasilkan output hash yang sama. Komputasi cepat, mudah untuk menghitung nilai hash untuk data apapun. Restriksasi Collis, sangat sulit menemukan dua input berbeda yang menghasilkan nilai hash yang sama. Perubahan kecil hash berbeda. Perubahan sekecil apapun pada input akan menghasilkan nilai hash yang sangat berbeda. Penerapan fungsi hash dalam keamanan. Salah satu penggunaan utama fungsi hash adalah untuk memastikan integritas data. Ketika data dihash, nilai hash yang dihasilkan menjadi sidik jari unik dari data tersebut. Jika ada perubahan pada data, bahkan sekecil apapun, nilai hash akan berubah, menunjukkan bahawa data telah dimodifikasi. Yang pertama adalah mengirim data asli. Pengirim menghitung hash dari data aslinya. Yang kedua, mengirim hash. Data asli dan hash dikirim secara terpisah. Yang ketiga, menerima data dan hash. Penerima menghitung ulang hash dari data yang diterima, membandingkan hash. Menerima membandingkan hash yang dihitung dengan hash yang diterima. Verifikasi integritas. Jika cocok integritas, data terjaga. Jika tidak, data telah diubah. Method authentication, kode atau MAC, konsep dan peran. MAC adalah kode autentikasi pesan yang memastikan integritas dalam data autentikasi pengirim. Berbeda dengan fungsi hash murni, MAC menggunakan kunci rahsia yang dibagikan antara pengirim dan penerima untuk menghasilkan nilai MAC. Ini mencegah pihak ketiga untuk memalsukan pesan. Yang pertama adalah kunci rahsia. Kunci rahsia adalah penggunaan kunci simetris untuk menghasilkan dan memverifikasi MAC. Yang kedua adalah integritas dan autentikasi, memastikan bahawa pesan tidak diubah dan berasal dari pengirim yang sah. Yang ketiga adalah perlindungan dari tampering, mencegah serangan man in the middle yang mencoba memodifikasi pesan. Penerapan MAC untuk autentikasi pesan. MAC sangat vital dalam skenario di mana autentikasi pesan dan integritas data diperlukan secara bersamaan. Ini sering digunakan dalam protokol jaringan, perbankan online dan komunikasi aman lainnya untuk memastikan keaslian data. Contoh transaksi kewangan online. Yang pertama, pengirim, misalnya bank, menghitung MAC untuk detail transaksi menggunakan kunci rahsia. Yang kedua adalah detail transaksi dan MAC dikirim ke penerima, misalnya nasabah. Yang ketiga, penerima menghitung ulang MAC dari detail transaksi yang diterima menggunakan kunci rahsia yang sama. Yang keempat, jika MAC yang dihitung cocok untuk MAC yang diterima, transaksi dianggap asli dan tidak berubah. Digital signature, konsep dan alur kerja. Digital signature atau tanda tangan digital adalah metode kriptografi yang digunakan untuk memverifikasi keaslian dan integritas dokumen atau pesan digital. Berbeda dengan MAC, tanda tangan digital merupakan kriptografi kunci publik, memastikan bahawa pengirim tidak dapat menyangkal pengiriman pesan atau non-repudiation dokumen asli, data atau pesan yang akan ditangani. Verifikasi dengan kunci publik. Penerima menggunakan kunci publik pengirim untuk mentranskripsi dan memverifikasi tanda tangan.
Has dokumen dihitung. Enkripsi dengan kunci pribadi. Has dienkripsi menggunakan kunci pribadi pengirim. Tanda tangan digital. Has terenkripsi menjadi tanda tangan digital. Penerapan digital signature untuk non-repudiation dan kepercayaan. Tanda tangan digital memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi, sangat penting dalam interaksi hukum, kontrak elektronik dan orientasi perangkat lunak ini. Memastikan bahawa pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan dan menerima yakinkan kesediaan dokumen. Yang pertama, non-repudiation. Pengirim tidak bisa menyangkal telah menandatangani dan mengirim pesan. Yang kedua, autentifikasi pengirim. Memastikan identitas asli pihak yang menandatangani. Yang ketiga, integritas dokumen. Menjamin bahawa dokumen tidak diubah setelah ditanggapi. Yang keempat, kepercayaan dalam transaksi. Membangun dasar kepercayaan dalam komunikasi dan transaksi digital. Perbandingan dan sinergi hash, MAC dan digital signature. Ketiga fungsi ini memiliki peran yang berbeza namun saling melengkapi dalam arsitektur keamanan. Memahami perbedaan dan sinergi mereka adalah kunci untuk membangun sistem keamanan yang kokoh. Tujuan utama integritas data dan integritas orientasi dan non-repudiation. Penggunaan kunci tidak ada. Kunci simetris publik atau pribadi. Representasi terhadap perubahan tidak sengaja, perubahan sengaja pihak ketiga, dan perubahan sengaja dan penyangkalan. Kesimpulannya adalah fungsi hash, MAC dan digital signature adalah komponen fundamental dalam menjaga keamanan informasi di dunia digital. Masing-masing menawarkan lapisan perlindungan unik yang ketika digabungkan membentuk pertahanan yang kuat terhadap cyber. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.